Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan kenikmatan yang banyak dan besar kepada kita semuanya, baik nikmat lahir batin maupun nikmat secara langsung. Hari ini kita rasakan dengan rasa aman, tidak merasa panik dari berbagai-bagai isu yang berkembang di masyarakat. Wabil khusus nikmat yang paling agung yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang dipilih, yakni nikmat iman dan Islam. Marilah kita syukuri nikmat ini pula yang membawa kita kepada pencerahan. Apa itu? Yakni ghirah, semangat, dan juga kemauan yang besar, motivasi baik dari diri sendiri maupun datangnya dari orang-orang tercinta kita, yakni apa? Untuk senantiasa menghadiri daripada majelis-majelis ilmu, yang mana majelis ilmu ini akan membawa kita kepada pencerahan, kepada kepandaian, bahkan disebutkan dari kegelapan minad dzulumati ilan nur. Hanya orang-orang yang mau ngaji, hanya orang-orang yang mau belajar, kemudian dia ini kemudian memiliki pemahaman, memiliki tasawur yang benar tentang Islam. Karena apa? Pintu masuk pertama daripada keimanan itu adalah al-ilmu. Maka dari itu ghirah kita sampai datang ke majelis-majelis ilmu merupakan nikmat yang juga cukup besar dan agung. Berapa banyak orang yang kemudian dia ini diberi hidayah oleh Allah kemudian tidak mensyukurinya. Dengan apa? Kemudian tidak mau mempelajari tentang dinul Islam, kemudian dia terkena subuhat, kemudian orang itu kembali kepada kekafiran atau paling tidak dia tetap dalam kefasikan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu itu disebut dengan ulul azmi, ulul ilmi, ulul ilma bil histi, yakni orang yang menuntut ilmu, orang yang kemudian memiliki ilmu dan kemudian jujur dengan ilmunya. Maka pada kesempatan hari ini perlunya kita ingatkan bahwa mari kita untuk senantiasa tamak, kita senantiasa untuk giat dan bersemangat untuk mencari ilmu, sehingga kita menjadi orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala baik itu ulul ilmi maupun ulul albab. Allah menyebutkan tentang perkara ulul albab ini menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Itu. Bahkan ulul albab ini ayatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ayat yang fenomenal. Karena apa? Ketika Rasulullah menerima ayat ini,
beliau dalam keadaan menangis dan mengatakan kepada Bilal yang sedang membangunkannya, dia mengatakan, wahai Bilal, sungguh orang yang mendengarkan ayat ini tentunya dia akan menangis. Itu apa? Yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ihtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Itu bahwa penciptaan alam semesta, penciptaan langit dan bumi ini menjadi perhatian, menjadi pemikiran tafakur orang-orang yang kemudian sampai kepada tingkat kesimpulan bahwa dia ini kecil, dia ini kemudian mempunyai kesimpulan bahwa ada sesuatu zat yang maha besar, yakni Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Kemudian dari situ orang-orang yang disebut oleh Allah ulul albab karena tafakur, dia mencari pembenaran, mencari kebenaran dalam ayat-ayat kauliyah maupun kauniyah itu. Kemudian dia alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian mengatakan Rabbana innana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Setelah kemudian dia ini, ya, orang-orang yang disebut ulul albab ini baik dalam keadaan bangun tidur, kemudian terbaring maupun dalam keadaan duduk, semua pikirannya difokuskan untuk inna fi khalqis samawati wal ardi, dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa, ya, hidup ini sebetulnya sesuatu yang remeh-temeh kalau tidak semuanya dimuarakan kepada misi dan visi yang besar. Sampai kemudian dia beribadah, ya, alhamdulillah kita pada bulan Ramadan ini diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah baik dalam keadaan tidur. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Dalam keadaan mungkin tidur, kita itu dilipat gandakan pahala kita karena berbentuk ibadah. Kemudian juga kita qiraatul Quran, baik itu yang biasanya itu cuma ba'dal maghrib atau ba'dal subuh, sekarang setiap saat habis kemudian sholat kita itu kemudian qiraatul Quran. Ini merupakan nikmat yang luar biasa, maka perlu kita syukuri dan kita lestarikan. Maka bulan Ramadan itu adalah bulan latihan, di mana kita disemangati oleh Allah di bulan Ramadan. Nanti ketika kita keluar di bulan Ramadan, kita harus biasakan kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan. Biasanya apa? Sholat subuh berjamaah, tetap sholat subuh berjamaah. Bagaimana kebiasaannya? Biasanya itu qiyamul lail, maka dibiasakan untuk qiyamul lail. Biasanya bagaimana? Biasanya itu thalabul ilmi, maka dibiasakan untuk thalabul ilmi. Biasanya bagaimana? Untuk sedekah, maka di bulan-bulan lain kita biasakan untuk sedekah. Nah, bulan Ramadan adalah bulan untuk membina kita, maka disebut dengan bulan syahrul tarbiyah, bulan untuk membina, mendidik jiwa-jiwa kita. Itu. Orang yang masuk bulan Ramadan kemudian dia bersungguh-sungguh untuk mendidik jiwanya, kemudian menjadi orang-orang yang ulul albab, menjadi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu yang penuh kesadaran. Lain halnya orang yang hanya diberi semangat saja kemudian dia bersemangat tanpa kemudian mensyukuri dengan ilmu, maka orang ini mudah untuk apa yang disebut dengan futur. Futur itu adalah orang yang kemudian lembek setelah bersemangat. Orang futur itu kemudian orang yang mundur setelah maju, ya. Di bulan Ramadan itu kemudian dia giat, ya, tapi setelah bulan Ramadan itu, ya, Al-Qur'annya enggak dipegang, sholatnya kemudian tidak dibiasakan, kemudian ya hilang semuanya. Nah, kemudian kembali futur, maka pembinaannya tidak berhasil. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, orang-orang yang masuk bulan Ramadan itu juga termasuk orang-orang yang termasuk dalam dua jalan yang jalan baik. Karena saya tadi waktu berangkat itu lewat Al-Aqsa, ya, wah, itu dilanggar sama anak-anak yang muda, badannya itu ya sehat, keker gitu, diglayer-glayer dari belakang saya, sehingga mengundang perhatian.
Itu satu hal yang kemudian saya berpikir ini ya ini cah nom setelah dia lewat itu jadi ya badannya kuat, umpama poso ya kuat itu, tapi karena tidak diberi hidayah oleh Allah DM nyekel ini, nyekel apa namanya siwa Arab. Siwa Arab itu sing kebul-kebul itu loh, ahlu sufi. Sunni, ahlus sunni itu nyusu geni. Lah, kita bersyukur kepada Allah hari ini kita itu diberi kekuatan baik hati, moral ya, maupun keadaan badan kita ini kuat untuk menjalani puasa, sehingga setiap tarikan nafas kita itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang puasa ini ya, ketika dia itu kemudian tidak mampu berpuasa karena udzur, masih dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala-pahala puasa. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Itu. Maka orang yang masuk bulan puasa kemudian dia ini menjadi orang yang disebut oleh Allah bahwa kita itu melalui jalan-jalan yang menuju kepada keridhaan Allah itu. Waman dalam surat Wasyamsi al-a'la itu disebutkan, atau dalam surat Wasyamsi wa duhaha itu Allah Subhanahu wa taala fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa Allah itu menciptakan dua jalan, jalan taqwaha wa fujuroha. Jadi orang hari ini bolehlah puasa dan orang boleh tidak puasa. Gitu. Tidak ada yang melarang karena pemerintahan kita tidak menekankan seperti itu. Padahal kita ini adalah mayoritas. Lain halnya ketika kita itu di Malaysia, itu orang yang tidak puasa boleh tidak puasa karena itu hak pribadi gitu. Tapi apa? Dilarang karena ada peraturan ayo hormati yang puasa. Karena ini sedang menjalankan ibadah gitu. Kalau di sini malah diwalik, sing puasa harus menghormati yang tidak puasa. Itu jangan kemudian menekan yang mau buka warung kemudian jangan ditutup gitu. Nah ini namanya negeri kebalik-balik namanya. Itu orang baik itu disuruh menghormati orang yang tidak baik. Lah kita hari ini ma'asyiral muslimin sedang melalui jalan untuk takwaha. Itu sedang menjalani untuk orang-orang yang bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ujung jalan itu nanti adalah ujung jalan keselamatan, ujung jalan daripada kebaikan, ujung jalannya adalah surga. Yang mana kita semuanya, setiap manusia, baik orang yang zalim, orang yang fasik, maupun orang-orang yang sadar diri, orang-orang yang bertakwa ini tadi pasti menginginkan tentang surga. Cuma hari ini saja karena surga itu baru berbentuk adalah keyakinan-keyakinan, berita-berita dari Quran yang merupakan firman Allah, berita dari Nabi Muhammad yang berbentuk hadis. Itu mereka itu orang-orang yang tidak beriman, itu sebagaimana termaktub dalam surat Al-Bayyinah. Mereka menginginkan bukti-bukti, padahal Islam itu dibangun dengan keyakinan. Kalau orang itu tidak beriman, dia tidak akan mendapatkan itu. Karena apa? Ketika dia akan mencari bukti, itu innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina ya fi nari jahannam khalidina fiha. Karena apa? Dia meminta daripada bukti dari Allah Subhanahu wa taala. Surganya mana? Nerakanya mana? Gitu. Maka dia kemudian menjadi syarul bariyah. Pun demikian hari ini kita menjadi orang-orang beriman, nanti akan merasakan bahwa kita ini adalah khairul bariyah. Orang-orang yang baik, orang-orang penghuni-penghuni di penghuni-penghunian yang baik, yakni di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini mungkin berpayah-payah karena memang yakin bahwa besok itu ada kepayahan yang lebih tinggi. Panasnya hari ini, hausnya hari ini, laparnya hari ini, ya penatnya, payahnya hari ini, kita yakini bahwa ini belum seberapa sebagaimana nanti kita ketika menghadap Allah di yaumul mahsyar, ketika matahari itu diturunkan, ya, kemudian kita masing-masing berkeringat sesuai dengan amal kita. Orang-orang kafir dan orang-orang fasik, orang-orang munafik kemudian akan ditenggelamkan dengan keringat-keringat mereka. Kita percaya hal itu.
dan kita percaya tentang neraka yang dengan berjuta-juta penyiksaan itu akan menghampiri setiap orang-orang yang berdosa, dan kenikmatan-kenikmatan surga yang juga akan dinikmati oleh orang-orang beriman. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Mereka akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, dan itu kita yakini. Maka kemudian kita hari ini untuk berusaha menjadi orang-orang itu, orang-orang yang memilih daripada apa? Jalan wa taqwaha. Qad aflaha man zakaha. Itu. Sungguh beruntung orang-orang yang mengambil jalan itu dengan cara apa? Dia membersihkan dirinya. Maka kata-kata zakaha ini merupakan apa? Merupakan tugas setiap rasul, termasuk nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau ini diturunkan dalam rangka untuk apa? Membersihkan itu, membersihkan daripada kita semuanya itu, membersihkan daripada keyakinan-keyakinan kita, membersihkan hati-hati kita, membersihkan daripada akidah kita, supaya kita ini menjadi orang-orang yang selamat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu, man ata biqalbin salim, maka telah beruntunglah orang yang datang nanti menghadap Allah itu biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Apa hati yang selamat? Hati yang selamat sesuai dengan agama kita, yakni Islam. Hati yang selamat itu adalah lekat dengan keselamatan, di mana di dunia dia itu selamat dan di akhirat dia selamat. Buktinya apa? Orang yang datang dengan qalbun salim, yang merupakan salah satu daripada ciri atau bentuk atau merupakan salah satu karakter daripada hati. Hati itu dibagi menjadi tiga. Ada qalbun salim, ada qalbun mayit, lawannya. Namun di antara keduanya itu ada qalbun marid. Qalbun salim itu qalbun yang sehat, karena sehat itu lekat dengan keselamatan. Qalbun mayit itu adalah qalb atau hati yang mati, di mana ini lekat dengan keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan, bahkan sampai kemusyrikan dan kekafiran. Namun di antara kedua hati itu ada qalbun yang marid, yang sakit, yang mana kalau kita ini sadar kita ini menjadi qalbun marid, kemudian kita hadir di majelis ilmu, kemudian kita bertanya kepada ahlul ilm atau para ulama, kemudian kita itu memperbaiki diri dengan mendekatkan kepada Allah, maka dengan sendirinya hati itu nanti akan menjadi sehat. Nah, semoga kita ini menjadi orang-orang yang ketiga ini, paling tidak. Kalau tidak menjadi orang yang pertama. Kalau kita menjadi orang yang pertama itu, wallah, ini menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi sesuatu yang beruntung sekali memiliki hati seperti itu. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya musyarrifal qulub, syarif qulubana ala taatik. Ini adalah merupakan usaha-usaha ikhtiar, di samping usaha-usaha yang langsung kita lakukan dengan thalabul ilmi seperti ini. Untuk apa? Untuk mencari atau menjadikan hati kita itu menjadi qalbun salim, yang mana disebutkan dalam ayat itu, orang yang bejo, orang yang beruntung nanti, man ata biqalbin salim, dia datang dengan hati yang baik. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Apa qalbun salim itu? Di samping nanti kita itu bagaimana cara untuk mengkondisikan qalbun salim. Sifat daripada qalbun salim itu adalah orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqunal khairati biidznillah. Orang yang ketiga inilah orang yang apa? Sabiqunal khairat, senantiasa berdahulu. Berdahulu itu dia itu dengan sendirinya mendahului yang lain. Untuk apa? Menyambut daripada al-khair, kebaikan, yang mana ini biidznillah, diizini oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang
bersegera untuk mencapai kebaikan, mencari kebaikan adalah orang-orang yang dia itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Inilah orang yang disebut dengan qalbun salim. Hatinya selamat karena apa? Tauhidnya mesti benar dulu, keyakinannya mesti mantap dulu, akidahnya mesti mantap dulu gitu. Qalbun salim itu adalah orang-orang yang bersih daripada hatinya itu dari kemusyrikan itu. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika diturunkan dalam surat Jum'ah itu disebutkan, walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Wa yuzakkihim itu membersihkan keyakinan-keyakinan yang keliru, keyakinan-keyakinan yang salah. Maka qalbun salim, Bapak dan Ibu saudara semuanya, adalah qalbun yang kemudian dia ini selamat dari penyakit-penyakit, khususnya penyakit-penyakit yang kronis ya. Bahasa Ustadz Ziyad kemarin itu adalah al-kabair. Dia jauh dari as-sab'a al-mubiqat. Dia dijauhkan dan jauh daripada 7 yang membinasakan. Apa itu? Yang pertama adalah asyirk. Dia adalah syirik, yakni menyekutukan Allah, baik itu menyekutukan Allah dalam rububiyahnya, yakni menjauhi daripada keyakinan-keyakinan tentang kekuatan-kekuatan, bahwa kekuatan ini adalah milik Allah semata, yang maha tinggi adalah Allah semata. Corona ini bukan seseorang yang membuat, tapi ini kekuasaan Allah gitu. Kemudian ada meteor yang jatuh, yang mau jatuh, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena Nyai Roro Kidul, bukan karena mungkin Mbah Petruk, bukan karena mungkin apa itu Gunung Lawu dan lain sebagainya. Kemudian juga suci ya, tauhid uluhiyahnya dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini qalbun salim, hatinya selamat. Ketika dia sholat, dia hadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di sampingnya mungkin ada seseorang yang ingin dia cari pujiannya, mungkin morotuanya, mungkin dari lurahnya yang di belakangnya, atau mungkin siapa yang dia pengen puji, memohon pujian dari dia tetap mengharapkan wajah Allah gitu. Kemudian ketika dia berpuasa hanya mencari wajah Allah, maka orang yang puasa dengan qalbun salim adalah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, man shoma Ramadanan imanan wahtisaban. Kata-kata ihtisab itu apa toh? Ihtisab itu hanya mencari wajah Allah, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang ini berpuasa mungkin mencari keridhaan dari istrinya, dari suaminya, itu, dari bosnya. Engko yen ra poso ora diwehi THR loh. Karena ini bosnya adalah seorang muslim gitu. Kemudian dia poso apa? Poso sapi itu. Poso sapi itu poso yang wis bar terus diusapi itu. Yen ngepasi mlebu nang kantor gitu, wah ketok-ketoke poso. Engko mulih ngono mampir nyoto. Poso sapi hanya mencari pujian, hanya mencari sanjungan, hanya mencari THR. Maka orang ini kemudian menjadi orang-orang yang menyekutukan Allah dalam niat. Kemudian apa? Walaupun dia benar-benar puasa dari pagi sampai sore, kalau dia itu kemudian cacat dalam niat, maka dia masuk kepada apa? Termasuk syirkun niyah. Naudzubillahi min dzalik. Maka orang-orang yang qalbun salim itu, baik itu di dalam kamar, baik itu di luaran, tetap mempunyai sikap yang sama. Itu orang yang mencari wajah Allah, baik dalam keramaian, dalam kesendirian sama. Qalbun salam dalam akidah, apalagi dalam asma wa sifat. Orang-orang yang qalbun salim itu orang-orang yang memiliki akidah sebagaimana akhlak dan akidahnya Rasulullah SAW. Contoh yang nyata itu Rasulullah SAW, dia yang memiliki ketinggian daripada qalbun salim itu. Maka kemudian orang yang memiliki qalbun salim itu ya kadang-kadang itu banyak dicintai oleh makhluk, dicintai oleh manusia, bahkan kadang-kadang kucing saja nyenengi
Itu orang yang qalbun salim itu lihat kucing gitu ya, kemudian dikasih makan. Itu orang tidak kayak kemarin itu, masya Allah, lihat di video itu ada orang kok kejam sekali walaupun hewan. Itu tetap tidak boleh untuk mendolimi hewan seperti itu. Orang yang qalbun salim itu orang-orang yang dekat dengan Allah karena mencari wajah Allah. Kemudian dia memiliki niat untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah. Maka qalbun salim itu digambarkan ya oleh beberapa ahli jiwa ya, termasuk Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu seperti apa? Seperti cermin. Di mana cermin ini bersih sekali. Ya, kita lihat cermin di jendela ini. Itu ada gambarnya, maka orang tahu bahwa nggak mungkin itu bisa tembus karena di situ ada cermin. Tapi kalau cermin itu jernih sekali, cermin itu tidak ada satu titik noktah hitam pun gitu, maka yang sana itu akan tampak bagus sebagaimana aslinya. Itu orang yang qalbun salim itu ketika dia ini kemudian melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kebiasaannya. Ya, Umar bin Khattab itu ingin mengenali seseorang, punya nasihat. Kalau kamu itu ingin kenal dengan seseorang, cukup lakukan 3 hal. Itu. Kamu akan tahu aslinya, apakah dia itu orang yang baik, orang yang buruk. Karena apa? Akan tampak akan kebiasaan atau tampak akan hatinya. Yang pertama adalah kalau kamu pengen kenal seseorang, ajak dia untuk bermuamalah. Itu. Utang piutang, jual beli. Kira-kira disiplin apa enggak? Itu. Dia mau utang, silahkan utang. Itu. Janjinya kapan? 2 hari. Apakah dia kembalikan 2 hari atau 2 minggu atau 2 bulan atau 2 tahun atau disauri padu? Nah, akan tampak ini. Wong utang itu kan kebiasaannya itu kalau pas di depan itu kan manis bagaimana gula. Itu. Tapi kalau sudah mau ini jatuh tempo gitu, pahit sebagaimana pahitnya Butro Wali. Gitu. Tapi kalau ditagih itu, wah nanti sah malah. Tampak akan ketika muamalah. Itu. Coba diajak muamalah. Itu. Ketika muamalah. Yang kedua, jika ingin mengenal seseorang, diajak dia itu kemudian untuk apa? Safar. Safar itu minimal 3 hari. Ketika hari pertama mungkin kita itu kenal agak biasa gitu, ya tahu. Itu nama orang baru kenal itu ketok manisnya dulu. Gitu. Agak mantan anyar ini ya. Mantan anyar itu kan biasanya itu kelihatannya itu 3 bulan. Gitu. Mantan anyar itu kan agak bareng goncengan ngono wae. Ya Ustadz ya. Itu goncengan itu sing arep ngentut itu rawani. Gitu. Apa? Karena ini mantan anyar. Gitu. Engko ngerti aku kentutan gitu. Nanti kalau sudah 3 bulan gitu ya ngentut seperti biasa. Gitu. Akan tampak kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Orang safar itu apalagi masa-masa sulit. Orang safar akan tampak sing biasanya itu galak ya dadi galak. Itu. Maka nanti ya ada iktikaf di sini. Itu. Akan tampak nanti orang-orang yang ikut iktikaf itu kalau orang itu baik ya akan tertib. Gitu. Wah ini orang mukmin betul ini. Itu jaga kebersihan, sama yang lain iksar, mendahulukan saudaranya. Itu. Nanti orang yang kemudian tidak terbiasa, biasanya itu di rumah itu ya sukanya egois, ya di sini akan egois. Itu apa? Ngerti loh teman-temannya pada nunggu, itu kira-kira jam 1:30 itu sudah mau sholat qiyamul lail gitu, malah adus. Itu biasanya nang omahe ra tau adus. Ya. Itu tahu ini itu mau sholat subuh ya jam 4 itu malah di kamar itu lama-lama apa buang air gitu. Jadi kalau orang ini kemudian paham itu akan mempunyai jiwa apa? Jiwa toleransi yang besar gitu. Nah ini termasuk safar iktikaf nanti gitu. Maka kemudian apa? Satu dengan yang lain harus apa? Saling salamatus sadar. Itu ada yang bisa kemudian itu sudah ngepake kepada dirinya sendiri itu ilmunya, tapi juga ada orang-orang yang masih kecil-kecil, rata-rata anak-anak muda itu yang nanti ikut itu ya kadang-kadang masih egois. Nah itu perlu dibina. Maka iktikaf itu juga termasuk binaan, pembinaan diri. Yang tua dibina untuk menjadi sabar,
yang anak kecil kemudian diajari untuk menjadi adab. Supaya apa? Tadi kembali kepada tema, kita menjadi orang-orang yang memiliki qalbun salim. Itu. Orang yang qalbun salim itu adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang qalbun salim itu orang-orang yang husnudzon kepada saudaranya, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Pendek kata, qalbun salim itu adalah orang-orang yang dalam ketinggian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana orang ini disenangi oleh makhluk dan disenangi oleh yang di langit. Gitu. Nah, mari kita ngaji seperti ini dalam rangka untuk menjadi qalbun salim. Karena apa? Kita masing-masing diri itu memiliki kekurangan-kekurangan, memiliki kemaksiatan-kemaksiatan. Dengan taklim ini kemudian tahu, oh ini perintah Allah dijalankan, oh ini larangan Allah kemudian harus ditinggalkan lewat ilmu. Nah, kemudian kita akan menjadi orang-orang yang kemudian meninggalkan daripada larangan-larangan Allah, menjalani daripada perintah-perintah Allah, kemudian menjadi orang-orang yang memiliki qalbun salim. Yang kedua, lawan daripada qalbun salim adalah qalbun mayit. Inilah saudara-saudara semuanya yang harus kita berlindung. Kenapa kita itu harus belajar tentang masalah hati? Itu. Karena Rasulullah SAW ya, memberikan nasihat kepada kita tentang masalah hati itu. Inna fil jasadil mudghah fa idza saluhat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wahyal qalb. Jadi dalam diri kita ini ada segumpal darah. Itu. Ada segumpal darah, yang segumpal darah itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza saluhat jasadu kulluh. Ketika baik segumpal darah itu, maka baik pula lah seluruh jasad. Tangannya menjadi baik ketika memegang, kemudian kakinya menjadi baik ketika melangkah, lisannya menjadi baik ketika berucap, matanya menjadi baik ketika melihat, dan pendengarannya juga baik ketika mendengarkan. Karena apa? Rajanya itu adalah baik. Ya. Jadi hati itu adalah raja, hati itu adalah nahkoda, hati itu adalah kusir, ya, bukan kasir loh ya, kusir, di mana dia mengendalikan daripada kendaraannya. Kalau kusir itu mengendalikan daripada kuda, itu. Kalau sopir itu mengendalikan daripada ban supaya itu terkendali, kemudian di jalur yang benar itu bagaimana, kemudian selamat dari berangkat sampai ke tujuan, itu adalah tergantung kepada kusirnya. Walaupun semuanya berpengaruh, kalau bannya meledos ya berpengaruh gitu, kemudian lampunya enggak nyala juga berpengaruh, tapi yang paling berpengaruh adalah sopirnya. Nah itulah hati. Maka ketika hati itu baik, akan baik seluruh tubuhnya. Ya, hati yang baik itu akan memiliki memiliki perintah-perintah yang baik. Ayo tangan, itu bukan HP-mu, jangan diambil. Itu. Ayo tangan, itu tanda tangan bukan tanda tangan yang betul, itu namanya tanda tangan korupsi. Ayo, itu. Diperintahkan oleh hati. Itu. Karena apa? Kalau hati ini kemudian blank, nggak memerintahkan, sementara tangan itu kemudian menulis, atau hati itu kemudian blank, tidak memerintahkan, sementara tangan itu ngaplok utawa kemudian membunuh orang, itu maka orang ini disebut dengan orang gila gitu. Karena nggak memerintahkan, mungkin dia sedang tidur kemudian mengigo atau ndeleming, atau kemudian dia itu kemudian minum homer kemudian dia hilang ingatan. Nah, semuanya ini adalah sesuatu yang terangkat penanya kemudian tidak bisa dihukumi. Itu. Maka pentingnya hati itu untuk senantiasa hadir di dalam jiwa kita, dan hati yang baik itu senantiasa memerintahkan kebaikan. Ketika orang itu baik, maka terjauhkan dari fitnah-fitnah. Itu baru viral, Pak. Ada satu kisah itu. Ada ustadz itu dituduh mencuri. Ustadz kok mencuri itu. Lah ceritanya piye to? Itu suatu ketika pas bulan Ramadan itu ustadz itu diundang oleh jamaahnya untuk iftar bareng di keluarganya. Wah, sudah dicepaki to, yang namanya orang sugih itu kan
pakai meja makan sendiri, meja tamu sendiri, meja apa santai sendiri. Beda dengan kita gitu ya, meja makan ya nang kono, meja tidur ya di situ, kemudian meja jagongan ya di situ kalau kita ya. Nah, ini sebuah cerita yang bisa diambil ibrahnya. Apa? Di meja makan itu sudah disediakan beraneka macam makanan. Kemudian ini jamaah ngajinya si ustadz ini juga sudah menyediakan THR. Itu THR untuk ustadznya ini, dicepakkan di situ uang sak gepok 5 juta. Gitu. Nah, kemudian didatangkan ketika itu ya sekitar jam 5 lah. Nanti ngobrol-ngobrol dulu, setengah 6 baru makan-makan gitu. Lah kemudian tuan rumahnya itu setelah ngobrol-ngobrol, uangnya itu masih di situ dekat dengan ustadznya gitu. Nah, kemudian si tuan rumah sibuk mempersiapkan diri dan juga sibuk untuk apa ini ya, nyepak-nyepake gitu loh. Nah, kemudian si ustadz ini mikir ini eneng duit gitu. Kok nang kene kok yen keneng duduh piye gitu. Keneng saos piye, kengko yen reget piye. Alah tak singkirke wae. Gitu. Singkirke kemudian mencari di situ ada Quran dekat ngon apa rak gitu. Kemudian apa? Wis iki engko jamaahku gaene maca Quran apalagi ini bulan Ramadan tak kene Quran wae. Dilebokke Quran gitu. Nah, setelah gitu. Setelah semuanya adzan gitu semua kumpul makan bareng. Itu si ustaz juga makan enggak punya beban moral enggak apa-apa, lupa kalau dia itu kemudian nyingkirke duit. Dan si tuan rumah lupa untuk menyerahkan kepada si ustadz THR itu sebetulnya haknya itu. Kemudian setelah itu pamit pergi gitu. Lah setelah resik-resik kelingan si istri, Pak, gitu. Sampean mau ngerti duit 5 juta wis diserahke ustadz durung. Gitu. Bojone hurung, lali aku. Lah mbok neh nondi? Di sini, dekat ustadz. Loh, kok hilang? Berarti sudah diambil ustadz. Nengeran belum diserahkan. Loh, berarti dicuri ustadz. Oh iya gitu. Nah, ini kalau orang itu tidak punya qalbun salim, ya ayyuhalladzina amanustanibu katsiran minadh-dhon. Punya dhon, hatinya itu buruk, kemudian punya dhon. Itu. Wah, diambil ustadz iki. Iya toh masa ustadz kok nyolongan gitu. Wis nak ngono ae awake dhewe rasa ngaji rono ya. Awake dhewe prei rasa ngaji gitu. Betul itu. Setelah itu enggak ngaji beberapa bulan. Gitu. Masih masing-masing itu memegang ini, memendam rasa. Gitu. Ustadz ya wis lali gitu. Kemudian apa? Si jamaahnya itu ya cek ndongkol. Wis rasa ngaji nang ustadz kono ustadz malingan ya gitu. Nah, lah kebetulan qadarullah itu kemudian ketemu dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan. Nah, si istri ketemu sama ustadznya gitu. Assalamualaikum Mbak, lama nggak ketemu, ngopo sampean rak ngaji gitu. Gitu. Si apa jamaah itu kemudian kelingan, oh iya aku jamaah ustadz itu orang ngaji pirang-pirang sasi kok. Ning dheweke iki ustadz nyolongan. Kemudian apa? Nyengir kuda. Ibu-ibu itu kalau nyengir kuda medeni itu horor betul. Ya, bapak-bapak itu harus paham betul karena ada ibu-ibu kok di dapur cutile klotak-klotak mbek nyengir kuda wis gage-gage itu dewai. Ya. Kemudian dilihat ustadznya ini, Tat, dulu itu terakhir kali kan sampean kuwi tak undang ke tempat saya untuk buka bersama. Iya, jazakumullah khairan, terima kasih. Itu saya masih teringat apa gurihnya gulai penjenengan, terus saya teringat manisnya teh penjenengan. Iya Ustaz, tapi sayang sampean ki nyolongan. Loh, ada apa? Itu, loh kok saya itu diarani nyolong apa? Enggak, dulu itu kan saya itu mau nyerahkan uang THR untuk Ustaz. Iya, terus? Iya, sudah saya tempatkan di sini, gitu. Cuma waktu itu kemudian belum kita serahkan, ternyata utang itu sudah penjenengan ambil. Betul enggak? Betul enggak? Betul Kak? Gitu. Itu kan ibu-ibu itu kalau nyerang kan kayak itu bomber itu, betul enggak, betul enggak, betul enggak, nggak bisa ngelak gitu. Nah, ustadznya yang ngomong betul, saya ambil, tapi Bu itu uang itu tak ambil kemudian tak kasihkan di Al-Quran. Itu loh dijekati rak penjenengan itu. Harapan saya, wong Al-Quran itu tiap hari mesti penjenengan baca, mesti penjenengan ngerti di situ. Apa istrinya, istri dari tadi, wanita tadi, langsung nyekel sirah gitu, plok,
Apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa? Iya, saya tias nuduh ustadz itu. Tak kira ustadz itu nyolong duit itu, ternyata dikasihkan itu toh. Iya. Kemudian gage-gage apa? Pulang. Nilai tenan itu di Al-Qur'an itu. Wah, ternyata betul uang 5 juta itu di dalam Al-Qur'an. Dan apa? Ternyata ustadznya itu karena husnudzon kemudian selamat dari fitnah. Karena apa? Husnudzon kepada apa jamaahnya itu bahwa dia ini adalah orang yang seneng maca Quran, padahal orang sasi ra dibuka Al-Qur'ane. Itu. Padahal ya bulan Ramadan, Pak. Husnudzon kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, maka penting kita itu kemudian apa? Menjadi orang itu, orang yang husnudzon. Orang yang husnudzon. Nah, kalau suudzon hasilnya ya seperti itu. Isin dhewe itu kalau seperti itu. Nah, itu kalau kemudian dia itu mempunyai kejujuran, kemudian mengakui, kemudian ikut ngaji lagi. Lah kemudian kalau mutung ngaji itu akan membuat orang sesat. Itu, sakjane dia sudah diberi petunjuk, gandeng apa? Mutung, isin karo ustate, padahal pengajiannya ya mung kono kuwi tok. Itu arep ngaji nang liyane wegah, kemudian apa? Ilmu terhalang di situ. Tidak jadi ngaji. Gitu. Ma'asyiral muslimin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi qalbun mayit itu adalah qalbun yang mati. Di mana qalbun ini dikatakan mayit karena tidak ada kehidupan, kering di situ. Ya. Ada keluarga itu yang ya masya Allah, ya Islam, lingkungannya juga Islam, tapi tidak hidup apa keimanan. Siap. Ya. Tapi tidak hidup di rumahnya itu apa syiar-syiar Islam, mlebu ngomah ngono kuwi yo halo gitu. Kalau enggak ya jeder gitu, oh bapake wis mulih gitu. Kenapa tidak assalamualaikum? Ketika pulang itu uluk salam itu. Kemudian di rumahnya itu anaknya kayak neraka jahanam. Gitu. Jam 5 arep apa jam setengah 6 kayak begini harusnya itu ada murotal atau tidak, paling tidak itu diam itu suaranya itu radio FM itu muni bianter banget itu katanya ngabuburit, nyetelnya itu bangsa lagu-lagu sing itu yes no padahal artinya ya ora mudeng itu. Kemudian nyetel TV banter-banter ketika apa? Ketika sahur ditemani dengan TV itu yang isinya lawaan-lawaan musik-musik itu. Jadi nggak ada itu kemudian di rumahnya itu keteduhan itu, apalagi jiwanya nggak teduh melihat temannya mendapatkan nikmat, bukan bersyukur malah kemudian iri, kemudian dengki itu. Melihat saudaranya mungkin bisa membeli sesuatu kemudian tidak dia bersyukur, alhamdulillah sedulurku tuku mobil gitu, malah kemudian sakit hati. Orang yang terbalik ibarat cermin itu. Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, cermin itu sudah tidak berbentuk cermin datar tapi berbentuk cermin cekung atau cembung, di mana yang tergambar di sebaliknya itu adalah sesuatu yang terbalik. Itu orang memberi itu ngeteri gitu pada bulan Ramadan ngasih makanan gitu. Misalkan soto apa misalkan soto kayak soto dagingnya memang samprit gitu. Sudah diberi kemudian apa? Mencela gitu. Kemudian kalau memberi dia juga memberi dalam keadaan yang tidak ikhlas. Kayak ono dibales kayak gule sak wali ono gitu. Dalam rangka apa ngene iki lho yang ngekeki gitu. Rumangsane ngekeki yang lebih baik tapi apa? Niatnya hanya untuk sum'ah, niatnya hanya untuk riya. Gitu. Itu terbalik gitu. Ada orang-orang itu yang terbalik gitu. Ngerti sholat gitu ya, imamnya itu sholat mocone indik-indik gitu. Kemudian moconya itu tartil agak lama gitu, wah atine grundel gitu. Salat tok suwe men gitu. Selak buka orang ngerti. Terbalik gitu. Padahal apa? Diajak untuk apa? Khusyuk gitu. Ada orang kemudian ngasih apa namanya? Ngasih sembako itu. Ini ada apa namanya sembako dari masjid gitu. Itu ya kudune ya alhamdulillah apa. Orang yang hatinya terbalik itu apa dikira ki aku miskin apa piye. Gitu. Aku ki wong mampu gitu. Ora urung ya dilebokke ngomah.
Gitu. Mung atine tok sing terbalik. Tapi tetap masalah sing ngono-ngono ku ya gelem. Ini qalbun mayit, saudara-saudara semuanya. Kita kadang-kadang juga memiliki qalbun mayit seperti itu. Apa? Terbalik dari kebaikan. Karena cerminnya itu cermin cembung atau cekung. Itu yang kelihatannya itu pendek jadi tinggi, yang kelihatan tinggi jadi pendek, yang besar jadi kecil, yang kecil jadi besar. Jangan kita memiliki qalbun mayit, di mana kemudian kita tertutup dari hidayah. Sebetulnya akan masuk kepada materi ini. Orang-orang yang tidak mungkin bisa menerima hidayah. Insyaallah lain waktu kita sampaikan bahwa qalbun mayit itu tidak akan bisa menerima hidayah, tidak akan menerima ilmu walaupun ngaji, ketika dia itu memiliki 3 hal. Yang pertama adalah rasa takabur, yang kedua adalah ta'asub, yang ketiga adalah tasabuh. Insyaallah lain waktu kita sampaikan perkara hati ini supaya apa? Kita memiliki qalbun salim dan menjauhi daripada tanda-tanda daripada qalbun mayit. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini saja dulu yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima daripada puasa kita, menerima daripada qiyamul lail kita, menerima amal-amal kita, termasuk sedekah-sedekah kita, dan kita dijauhkan dari mara bahaya, termasuk dijauhkan virus corona, dan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum, innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.